Michael, is it true? Don't ask me about my business, Kate. Is it true? Don't ask me about my business. No. Hidup ini mengandung banyak sekali masalah. Hampir di setiap tempat, di rumah, di sekolah, di kampus, di organisasi, di tempat kerja, dan di semua lingkungan kita menjalani kehidupan, pasti selalu menemukan masalah. Kita kadang tertantang dan dipaksa untuk menyelesaikan itu. Namun, tak jarang juga kita menyerah pasrah dengan kondisi yang ada. Seringkali yang kita lakukan kemudian berdoa dan memohon, "Ya Tuhan, berikanlah hamba-Mu ini jalan keluar." Pernah nggak kita membayangkan bagaimana jika Tuhan kemudian menjawab, "Ini jalan-Mu yang harus kamu sendiri selesaikan." Satu kenyataan yang harus kita terima pertama adalah tidak ada kehidupan tanpa permasalahan. Dan disinilah menariknya. Perbedaan kualitas diri seseorang dengan yang lain adalah caranya mengatasi masalah itu. Di sini, saya tidak sedang mengajari kamu cara menyelesaikan semua masalah. Namun, saya ingin membantu kamu untuk mengatasi masalah dengan cara-cara yang lebih cerdas. Kalian pernah menonton film The Godfather yang disutradarai Francis Ford Coppola? Film yang mengadopsi novel Mario Puzo dengan judul yang sama ini menjadi film bertema mafia terbaik sepanjang masa. Kok bisa gitu? Film ini menceritakan salah satu keluarga mafia asal Sisilia di Amerika Serikat yang dikepalai Don Vito Corleone. Then I said to my wife, for justice, we must go to Don Corleone. Ia menguasai berbagai kegiatan, bisnis ilegal, perjudian, taruhan pacuan kuda, dan memegang suara serikat buruh serta memiliki kekuatan di pemerintahan. Keluarga Corleone terlibat perang dingin dengan sejumlah keluarga mafia lainnya yang juga menguasai Amerika, lantaran menolak kerjasama pelegalan narkoba. Perang dingin itu menumpahkan banyak darah termasuk anak sulung Don Vito yang mati tertembak puluhan peluru. Vito yang dijuluki Godfather juga nyaris tewas usai 5 tembakan bersarang di badannya. Saat kondisi kesehatannya berangsur pulih, Don Vito mengadakan pertemuan dengan 5 keluarga mafia yang menguasai Amerika. Or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning, then I'm going to blame some of the people in this room. And that I do not forgive. Let me say that I swear on the souls of my grandchildren that I will not be the one to break the peace we've made here today. Ia membuat kesepakatan untuk menyudahi perang yang telah terjadi. Dari pertemuan tersebut, Vito juga tahu otak di balik semuanya. Namun, kondisi kesehatan dan usia Don Corleone tak lagi memungkinkan untuk menyelesaikan masalah yang tersisa. Ia kemudian menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada anak tersayangnya Michael Corleone. Menariknya di sini, Michael sebelumnya tidak pernah terlibat dalam bisnis keluarga. Ia selalu memilih jalan berbeda dari ketiga kakaknya yang lain. Bahkan, sebelum ditunjuk sebagai The Godfather yang baru, dirinya adalah seorang tentara yang ikut membela Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Michael belajar dengan sangat cepat. Sepeninggal ayahnya, strategi yang ia rancang berhasil membereskan masalah-masalah yang belum pernah diselesaikan oleh ayahnya. Keluarga Corleone di bawah pimpinan Don Michael Corleone mampu menjadi keluarga mafia terkuat di Amerika. Mungkin sebagian dari kalian menganggap ini hanya sebuah fiksi dan tidak nyata. Namun, di dalam film itu kita dapat melihat bahwa sekelas Don Corleone yang memiliki kuasa selayaknya tangan Tuhan pun selalu dirundung kewaspadaan. Ia harus sekuat tenaga menjaga serangan dari musuh-musuhnya dan bagaimana caranya agar keluarganya tetap dalam kondisi aman.
Bukankah realitas kehidupan nyata kita juga demikian? Meski tidak semencekam masalah Don Corleone, kita pun menghadapi masalah dan berpikir keras untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terus datang. Mari kita mulai dengan masalah kelaparan misalnya. Sebelum kita merasakan zaman seperti sekarang ini, kelaparan selama ribuan tahun telah menjadi musuh terburuk dalam kemanusiaan. Bahkan di Perancis di akhir abad ke-17, orang-orang bangun di pagi hari tanpa tahu apakah mereka punya sesuatu untuk dimakan. Pemandangan itu terjadi di seluruh Perancis. Cuaca buruk melumat panen di seluruh kerajaan selama beberapa tahun sebelumnya. Sehingga sampai dengan musim semi 1964, lumbung-lumbung panen menjadi kosong melompong. Orang kaya mematok harga-harga yang begitu tinggi untuk apapun makanan yang bisa mereka timbun. Sedangkan orang-orang miskin mati berbondong-bondong. Sekitar 2,8 juta orang Perancis atau 15% dari total populasi mati kelaparan antara tahun 1962 sampai 1964. Pada 1696, giliran Finlandia di mana 1/4 sampai 1/3 populasinya mati. Skotlandia mengalami bencana kelaparan parah antara 1695 sampai 1968. Sebagian distriknya kehilangan hingga 20% penduduk. Di Indonesia, masa penjajahan Jepang hingga diproklamirkannya kemerdekaan, ratusan ribu darah tumpah agar kita bisa merdeka dari masalah jajahan yang membelenggu kehidupan. Dan selama kita masih bisa berpikir untuk keluar dari krisis yang dihadapi, maka pasti akan ada jalan keluar dari masalah-masalah itu, meski tidak sesempurna yang diharapkan. Pemikiran yang terus berkembang itu melahirkan hal-hal baru hingga saat ini, sebagai solusi agar masalah yang lalu tidak terulang kembali. Namun tentu, akan ada masalah baru lagi yang tidak terus mengikuti hal baru tersebut. Dan ini seperti siklus. Prinsipnya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Satu-satunya cara kita hanya perlu belajar bagaimana menyelesaikannya dengan kesadaran pengetahuan. Jika setiap orang di planet ini mulai mendidik diri sendiri dalam penyelesaian masalah itu sejak hari ini, maksudnya bukan dihadir oleh kepentingan, maka dalam 10 tahun, hampir setiap masalah di dunia akan terpecahkan. Dan masalah yang belum terpecahkan dalam 10 tahun akan diselesaikan pada akhirnya karena jutaan orang berpengetahuan akan bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jika kita tidak menyadari semua masalah yang kini dihadapi dunia saat ini, maka masalah pertama yang perlu kita selesaikan adalah bagaimana mulai mendidik diri sendiri hari ini. Sehingga kita lebih sadar akan diri sendiri ini bagaimana dan bagaimana dunia di sekitar kita. Itu adalah tanggung jawab semua tanpa terkecuali. Di Indonesia, tempat kita menjalani hidup, segudang permasalahan tak pernah terselesaikan hingga kini. Korupsi misalnya. Padahal, jika kita hitung mundur sejak Orde Baru berdiri, permasalahan itu sudah kronis selama 50 tahun. Bahkan reformasi 22 tahun belum mampu menyelesaikan masalah itu. Korupsi terus dan terus terjadi. Mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang tidak bisa diberantas tentu adalah kesimpulan yang salah. Faktanya, sejumlah negara mampu mengatasi permasalahan itu. Singapura misalnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dalam kurun waktu puluhan tahun itu, kenapa masalah seperti kehilangan solusi? Apakah kita, elit pemerintahan? Apakah penegak hukum dan gerakan civil society sudah berhenti mendidik diri sendiri dan kemudian terlena dengan yang katanya maju? Sedang kita masih kesakitan karena penyakitan.